Bupati Kuansing Ade Putra oleh KPK kali ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Terhitung sudah 7 kepala daerah yang terjaring OTT KPK dalam periode Januari hingga Oktober 2021. Nah, meningkatnya jumlah penangkapan kepala daerah oleh KPK dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa kepala daerah tak kapok korupsi. Kita akan membahas masalah ini dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pak Gufron, selamat sore, salam sehat. Salam sehat Mbak Patricia. Oke, semoga Pak Gufron juga dalam keadaan sehat. Oke, Pak Gufron, ini kan berbicara soal OTT kali ini. Ini bukan kita nggak akan membahas lebih lanjut terkait dengan OTT terakhir, tapi lebih kepada fenomenanya. Kenapa kemudian kepala daerah bisa dikatakan belum juga kapok korupsi, Pak? Apa sebetulnya penyebab utama kepala daerah masih sering melakukan korupsi? Ya, kami memandang ya, jadi dari 2004 sampai 2021 jumlah kepala daerah untuk gubernur itu ada 25 dari 34 kepala daerah tingkat provinsi. Yang kedua dari untuk kepala daerah tingkat 2 kabupaten ataupun wali kota itu sebanyak 135 dari 524 kabupaten kota, yang ya sangat memprihatinkan ya. Lantas pertanyaannya kenapa terjadi? Karena memang kami melihat begini, jadi orientasi berkompetisi dalam politik kepala daerah itu kan seperti seakan-akan mengundi nasib ya, seakan-akan berdagang dalam kepala daerah. Sementara kita ketahui modal ataupun biaya untuk masuk ke kontestasi pilkada itu rata-rata sekarang ya antara 30 miliar sampai 100 miliar untuk kabupaten kota. Kalau untuk gubernur ya di atas itu sampai 200 sampai setengah triliun. Maka kemudian ketika duduk pasti kemudian yang berpikir adalah minimal pertama adalah untuk mengembalikan modal. Mengembalikan modal biaya politik yang besar seperti itu tidak lain tidak bukan nggak mungkin tercover dari gaji dan penghasilan yang sah. Maka kemudian semua kewenangannya itu diperdagangkan. Yang mulai dari SDM ya seperti sebagaimana kita ketahui, jangankan kepala dinas sampai ke kepala desa dan perangkat desa saja diperjualbelikan. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Proyek-proyek itu rata-rata kepala daerah mengutip ya antara 8 sampai 15%. Ada yang 10, ada yang 8 itu variatif ya untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk izin-izin, rekomendasi-rekomendasi sebagaimana yang terakhir ini itu memperdagangkan rekomendasi. Dia tidak berwenang tapi untuk mengeluarkan izin butuh rekomendasi yang diperjualbelikan. Jadi tergantung semua kepentingannya. Untuk sektor usaha perizinannya diperjualbelikan. Untuk pengadaan barang dan jasa untuk menang proyek itu harus dikutip antara 8 sampai 15%. Kadang ada yang kemudian harus store atau bayar di muka. Kemudian untuk SDM, rekrutmen SDM sampai perangkat desa, kepala dinas semuanya diperjualbelikan. Ini semua karena memang untuk mengcover atau mengembalikan biaya politik yang begitu tinggi di Indonesia. Sepanjang biaya politiknya tinggi, maka dipastikan setiap kepala daerah pasti kemudian ada keinginan ataupun ada upaya untuk mengembalikan, dan pengembalian itulah yang disebut kemudian korupsi sebenarnya. Oke, Pak Gufron, artinya formula yang tepat agar kemudian hal-hal ini tidak kembali terulang ke depannya seperti apa, Pak? Karena kalau kita lihat di zaman Pak Firly kan pasti mengutamakan pencegahan, masih banyak kepala daerah yang ditangkap. Tapi apakah pencegahan yang dilakukan KPK ini bisa dibilang belum efektif, Pak? Ya, pencegahan yang kami lakukan kan baru 2 tahun 3 tahun ini ya. Sementara para kepala daerah kan ada yang terlahir ataupun melalui proses pilkada sebelumnya.
dan tidak mungkin pencegahan itu bukan sekali suntik sekarang besoknya langsung sehat. Ini bukan penyakit biasa, ini penyakit sosial. Sehingga pencegahan itu memang terapi yang itu jangka panjang, efeknya nggak bisa setahun 2 tahun. Kita berharap memang ke depan ada perbaikan, maka yang kami lakukan sebenarnya KPK itu tidak ingin banyak menangkap, karena sebagaimana Anda tanyakan, semakin banyak ditangkap artinya pencegahan kami itu belum berhasil. Tetapi memang harus disadari bahwa upaya pencegahan itu harus dilakukan, tetapi efeknya nggak bisa setahun 2 tahun. Kami berharap 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi kemudian kepala daerah yang masih bermotif untuk korupsi begitu. Itu yang kami lakukan. Jadi KPK bukan hanya menggunakan penindakan, tapi penindakan harus tetap dilakukan kalau memang korupsinya sudah terjadi. Tapi sebelum terjadi kami menggunakan dengan cara-cara pencegahan sistemik. Oke. Bekerja sama dengan misalnya dengan KPU, dengan Bawaslu, itu mulai proses pilkada saja kami sudah mewanti-wanti untuk berkontestasi secara sehat dan supaya niatan untuk mengabdi kepada rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Bagaimana dengan koordinasi dengan Kemendagri misalnya, atau mungkin gubernur dan bupati wali kota terkait dengan pencegahan ini? Kami terus berkoordinasi. Jadi begini ya, yang kami lakukan misalnya kami menciptakan WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM. WBBM itu kami yang menginisiasi. Setelah berjalan kemudian dihandle dan dilanjutkan kelanjutannya oleh Kemenpan. Begitupun kami saat ini misalnya bekerja sama, kami pencegahan itu memiliki 8 indikator MCP ya, monitoring corruption for prevention. Itu untuk kemudian mulai dari optimalisasi penerimaan, perencanaan anggaran sampai ke penggunaan dana desa. Kami menginisiasi, setelah berjalan kami kemudian serahkan kepada Kemendagri dan BPKP karena di dalamnya ada penguatan APIP. Itu sudah kami laksanakan dan rata-rata secara administratif formil itu bagus semua. Tetapi jadi begini, kalau sudah niatannya niat korup ya, maka pencegahan yang kami inisiasi itu hanya memenuhi secara formil saja. Walaupun MCP-nya bagus, bukan berarti kemudian bebas korupsi. MCP-nya bagus, jadi pencegahannya secara formil bagus, tapi tetap korup. Itu menunjukkan bahwa pencegahan demi pencegahan yang kami laksanakan dan ditaati oleh daerah itu hanya dipenuhi secara formil, memenuhi kewajiban saja, supaya kemudian dianggapnya mereka sudah komitmen dan tidak akan korupsi. Padahal tetap korupsi begitu. Itu karena apa? Karena sekali lagi dari awal sudah, Mbak. Jadi motivasi naik ke pentas pilkada itu tidak untuk dedikasi kepada masyarakat. Kemudian juga didukung oleh biayanya tinggi. Mau tidak mau siapapun yang kontestasi politik pilkada di Indonesia saat ini, pasti ketika duduk pasti kan dia mikir mengembalikan modal ya, secara rasional pasti akan kemudian melakukan korupsi. Karena nggak mungkin pendapatan resminya ya paling nggak sampai 10% dari biayanya. Itu yang terjadi. Karena itu pemberantasan korupsi tidak bisa hanya digantungkan dengan pendekatan hukum ditangkap terus, tapi harus dilakukan secara sistemik dan juga stakeholdernya bukan hanya KPK tapi juga Kemendagri, BPKP, termasuk juga pembentukan peraturan tentang pilkada ini supaya misalnya bagaimana menekan angka atau biaya pilkada. Selama biaya pilkada itu tinggi, itu tidak mungkin kemudian tidak akan korup. Oke. Pak Gufron, apakah cuma dari sisi biaya saja atau mungkin aturan yang kemudian harus diubah atau mungkin prosesnya sendiri atau lebih kepada pribadi dari calon-calon tersebut? Kemudian ini kan masalah sosial ya. Korupsi itu masalah sosial sehingga elemennya banyak dan tidak bisa hanya kemudian digantungkan pada satu elemen saja. Oleh karena itu,
pendekatan hukum harus dilaksanakan, harapannya supaya takut dan jerah, tapi faktanya takutnya itu bukan kemudian untuk tidak melakukan korupsi ya, tapi takut untuk ketemu gitu. Tapi akhirnya tetap korupsi tapi dengan cara-cara yang semakin canggih. Itu takut dari efek dari penindakan. Karena itu kami menggunakan skim kedua yaitu pencegahan dan juga yang ketiga dengan meningkatkan integritas. Nah, ini harus komprehensif. Tidak mungkin hanya kemudian satu pendekatan. Termasuk juga yang Anda sampaikan tadi misalnya biayanya misalnya ditanggung oleh negara, termasuk juga bagaimana agar kemudian kan biaya itu kan macam-macam komponennya. Biaya yang resmi saja misalnya bikin alat peraga, alat kampanye, membiayai saksi-saksi itu yang jelas saja gitu. Apalagi kemudian misalnya masih membutuhkan mahar untuk mendapatkan dukungan dari parpol. Apalagi butuh kemudian untuk serangan fajar. Ini kemudian semua mengakumulasi besarnya biaya politik pilkada kita. Sehingga mau tidak mau itu kemudian menimbulkan ketika duduk saja sudah untuk kemudian mengcover ataupun mengembalikan modalnya pasti kemudian berpikir untuk melakukan korupsi. Pendekatan yang komprehensif ini mulai dari bagaimana menciptakan sistem agar biayanya rendah dan juga misalnya harapannya tiap parpol menggunakan atau mencalonkan kader-kadernya sendiri begitu. Karena kalau tidak kadernya sendiri pasti kemudian mahal. Pak, artinya ini sudah dikoordinasikan dengan KPU ya Pak ya? Bukan hanya dengan KPU, sebenarnya KPU dan Bawaslu itu juga bagian dari pelaksana ya. Tapi policy tentang model politik pilkada kita itu sebenarnya bukan KPU yang merancang tapi dari parlemen ya. DPR bersama presiden. Itu yang paling ditunggu untuk kemudian mari kita selesaikan masalah korupsi itu secara sistemik dari akarnya. Tidak bisa kemudian hanya didekati secara hukum. Oke, Pak Gufron, terakhir himbauan Anda untuk kepala-kepala daerah terkait dengan banyaknya kemudian kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan dari KPK? Sekali lagi pertama, KPK berharap sekali lagi maju ke pilkada itu bukan untuk berdagang dengan rakyat, tapi untuk mengabdi dan melayani rakyatnya. Itu pertama. Luruskan dan kembalikan orientasi menjadi kepala daerah adalah untuk mengabdi, bukan untuk mengambil keuntungan dari rakyat. Yang pertama itu. Yang kedua, kami berharap sekali lagi kepada masyarakat juga perlu bertanggung jawab dan juga dewasa. Karena salah satu yang mengapa mengakibatkan biaya politik tinggi itu karena juga masyarakat masih menerima bahkan banyak yang menunggu serangan fajar, sembako ataupun bingkisan-bingkisan menjelang pilkada. Bahkan masyarakat juga kemudian selalu menganggap bahwa kepala daerah yang baik itu yang pemurah memberi sembako dan lain-lain. Itu menurut saya mengakibatkan sistem politik kita tidak dewasa sehingga tidak menumbuhkan dan menemukan kepala-kepala daerah yang berdedikasi kepada rakyat. Ini yang kami harapkan. Jadi dari pemerintah mari kita ciptakan sistem pilkada yang dewasa, yang sehat, yang berintegritas. Rakyat pun perlu kemudian secara dewasa memilih itu bukan karena yang memberi, tapi yang menjanjikan harapan untuk tidak korupsi yang melayani kepada rakyat. Yang ketiga, sekali lagi kami menghimbau kepada segenap rakyat Indonesia jika masih menemukan ataupun mengetahui akan adanya indikasi koruptor, kami berharap tetap laporkan kepada KPK dan kami akan menindak secara tegas. Demikian Mbak, terima kasih. Oke, artinya memang butuh partisipasi aktif juga dari masyarakat untuk melaporkan atau mungkin mengawasi jalannya pemerintahan. Terima kasih Pak Gufron sudah bergabung bersama